Berat badanmu berapa ini? Kemarin pas balik ke rumah udah nyampe 100. Habis itu kembali lagi di sini naik 13 kilo. Assalamualaikum Merdeka. Nama saya Ahmad Nabil Kalihan bin Endi Kristiantoro, koordinator pusat. Terus Oke. Kelas berapa? kelas 9 R6 Asrama Ahmad Dhani Menteri Al-Zaitun. Panggilannya? Biasa dipanggil Abil. Abil. Abil Iya. dari kelas berapa sini? Dari kelas 7 Kelas 7. Rumah tinggal di mana? di Malang. Di Malang. Oke, berarti di rombongan tadi. Sendirian aja sama Sendirian? keluarga. Oh, sama keluarga? Iya. Oke. Berapa lama dari sana kemari, Bu? Dari Malang kemari? Aslinya kok biasanya bisa cepet, tapi kemarin itu banyak istirahatnya jadi Oh, banyak istirahat. lama. Dengan siapa aja kamu diantarkan kemari? Satu keluarga, Satu keluarga? Iya. Oh, berapa orang? 5. 5 ya? Oke. Bagaimana perasaanmu kembali lagi belajar di Mahadura? Ya, rasanya apa ya? Melihat banyak hampir di seluruhnya mereka belajar online tanpa tatap muka, tapi kamu bisa belajar. Iya, kalau di sini langsung belajar ke kelas gitu. Kalau di rumah online terus belum tentu muridnya niat belajar, main-main, sering main. Jadi Gitu. lebih baik mana? Kalau cara saya sih lebih baik di sini sih. Kalau masalah belajar, Tapi ngomong-ngomong, berat badanmu berapa ini? kemarin pas balik ke rumah udah nyampe 100. Habis itu kembali lagi di sini naik 13 kilo. Jadi 113. 113. Nah, sebelumnya pertama kali masuk kemari berapa? 130. 130. Iya. Lalu turun 100 pulang lagi 113. Oh, gitu. Berarti ada penurunan berat badan ya? Iya. Kamu seneng nggak kalau badanmu turun? Senang-senang aja sih. Oh, seneng aja. Olahraganya apa? Di sini olahraga nggak terlalu aktif, tapi biasanya basket. Oh, basket. Oke. Di rumah juga suka basket. Iya. Kalau di rumah sih renang Oh, renang. Oh, bisa berenang juga? bisa. Gaya apa aja? Kayak punggung, kupu-kupu, sama bebas. Oh iya, itu ngambang apa tenggelam? Ngambang. Oh, ngambang ya. Berapa lama kamu belajar berenang? Dari TK sih. Oh, dari TK. Oke, Bil, bagaimana situasi pandemi di lingkungan rumah kamu? Di lingkungan rumah saya se-RT alhamdulillah nggak ada yang kena, tapi di perbatasan kampung lain ada yang kena. Oke. Se-RT kampung lain ada yang kena. Oh gitu. Habis itu di Kota Malang itu dia itu masih aja rame gitu kayak biasanya pulang. Oh gitu. Walaupun pandemi, beda cuma pakai masker aja sih, gitu aja. Kategorinya zona apa di sana? Katanya sih kemarin nambah banyak, katanya sih zona merah. Zona merah ya. Iya. Bagaimana perasaanmu terkait dengan belajar di masyarakat adanya pandemi ini? Kataku sih beda sih. Bedanya apa? Bedanya banyak, termasuk kayak yang dulunya pasti padat, terus tiap di jalan tuh nggak ada yang pakai masker, banyak yang sering rokok di depan rumah kan ada tongkrongan gitu. Sekarang udah enggak. Nggak ada lagi. Lebih banyak berubah ya? Iya. Oke. Lalu hikmahnya apa? Ya, dengan adanya pandemi ini. Hikmah Yang kamu pelajari. yang saya pelajari ya jaga kebersihan aja sih. Habis jaga kebersihan, karena kan sering di rumah ya, sering-sering tadarus, sholat, jangan lupa. Main game boleh sih, boleh, tapi jangan lupa kewajibannya juga gitu. Peran orang tua kamu dan koordinator bagaimana?
Kalau orang tua saya ya selalu ngingetin gini-gini, selalu ngingetin kalau jangan lupa pakai masker, jaga kebersihan. Kalau koordinator nggak terlalu aktif. Oke. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 2006. 2006. Iya. Apa? Usianya jadi berapa sekarang? 14. 14. Punya keinginan ingin turun lagi berat badan? Punya sih punya. Mau berapa idealnya? 80 lah. Jadi harus bagaimana kalau punya ingin berat badan 80? Rajin olahraga sih. Oke. Seberapa sering kamu olahraga? Jarang. Ada seminggu berapa kali? Paling seminggu, paling jarang sekali, kalau nggak 2 kali. Pekan sekali ya, pekan 2 kali ya. Iya. Iya, harus semangat dulu ya. Persiapan kembali belajar di Mahat ini apa aja? Persiapannya sih ya lepas dari segala hal yang di masyarakat kemarin. Oh, contohnya maksudnya lepas itu kayak apa? Seperti main gadget, terus apa ya sering lepas dari tidur terus gitu lah. Tapi kamu akan berubah ya pada saat nanti kemarin ya. Iya. Oke deh. Jadi harus tambah semangat, olahraganya juga tingkatkan gitu Bul ya. Iya. Ada pesan apa buat sahabat-sahabat di sini? Pesan aja nih, semangat lah di sini, kan di rumah tuh banyak orang yang belajar pakai HP dan belum tentu niat semua kan. Sedangkan di sini ini udah belajar pakai kelas, terus ada gurunya, jadi nggak usah pusing-pusing kalau belajar. Ya, artinya di sini Apa ini bisa lebih fokus belajar lah. Bisa aja ya, jadi kita bisa lebih fokus belajarnya. Iya. Kita harus syukuri berarti ya. Iya. Oke deh, Bill, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Merdeka. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Nama saya Nanti Prambudi. Saya kelas 12 IIS. Saya koordinator pusat, tempatnya di Hargolis. Kesan saya selama belajar di masyarakat ini cukup menyenangkan. Saya juga dapat memanfaatkan waktu dengan baik di rumah. Itu terus Ya, apa saja yang kamu lakukan saat selama belajar di masyarakat ini, saya melakukan hal-hal yang menarik seperti jogging, terus membantu orang tua. Kan di rumah juga sekarang tidak kemana-mana, jadi saya lebih banyak melakukan hal-hal baik di rumah, membersihkan lingkungan, ya seperti itu kurang lebih. Oke. Bagaimana situasi di daerahmu terkait Ya. dengan pandemi ini? Situasi di rumah saya alhamdulillah cukup tenang, belum kelihatan yang terkena positif dan tidak ada laporannya, namun tetap berhati-hati dan berjaga-jaga diri untuk melindungi diri dari COVID ini. Peran orang tua atau koordinator terhadap kamu? Ya, peran orang tua sih selalu ini cerewet tentang akan menjaga diri gitu, kayak kebersihan, jaga kebersihan, terus jangan keluyuran, ingat makan gini-gini, cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar. Itu terus peran koordinator juga sama, selalu memperhatikan setiap harinya akan kesehatan. Hikmah apa yang kamu dapati pada saat belajar di masyarakat adanya pandemi? Hikmah saya saat belajar di masyarakat tuh saya dapat memanfaatkan waktu. Jadi kan selama waktu sebelum ada COVID saya itu nggak terkontrol liburan. Pas sekarang saya banyak belajar dari COVID. Saya jadi giat ini membantu orang tua di rumah. Saya bisa belajar jadi pintar, membaca buku. Itu Sebelumnya nggak rajin baca buku. Sekarang rajin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Apakah tadarusnya sudah hatam? Alhamdulillah sih belum, tapi ya namun masih berusaha untuk membaca walaupun belum hatam. Oke. Jadi ada banyak perbedaan ya liburan tahun lalu sama sekarang. Pesan yang akan kamu sampaikan ke sahabat-sahabat ini? Ya, pesan saya buat sahabat-sahabat saya, tolong manfaatkan waktunya dengan baik. Terus tolong jaga dirinya selama pandemi ini,
jangan sampai terpapar. Ingat, jangan lupa doa sama sholat, minta sama Allah kesehatan, terus ikuti ini WHO, protokol WHO, jangan sampai melanggar. Itu lagi, jangan lupa bahagia. Itu aja. Iya, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Nayara Raya binti Trianto Lapalutu dari Koordinator Lingkungan Mahas. Pesan-pesan saya selama di rumah sangat menyenangkan. Terus Apa saja yang kamu lakukan di rumah? yang saya lakukan di rumah, bersih-bersih lingkungan. Terus di sana saya diberi tugas menjaga resto, jaga kasir gitu, nganter-nganter makanan gitu. Terus sekalian kayak belajar berkorban gitu, marketing. Lalu bagaimana situasi pandemi di lingkungan kamu? Alhamdulillah baik, tidak ada yang positif. Di mana alamatnya? Alamatnya Jalan Masan 2, Limo Depok, Meruyung, Kampung 99 Pepohonan. Di situ tempat itu juga wisata. Depok sana. Ya. Tapi kamu koordinator pusat. Lingkungan Mahat. Oh, lingkungan mahal. Oke, seperti apa situasinya? Berarti aman ya? Ya alhamdulillah aman. Oke. Orang tua sebagai? Orang tua aku bagian outbound di sana, Oke. Oh, punya apa namanya? peternakan. Peternakan. Adakah saudara di sini selain kamu? Ada Kelas? kelas 10, kelas 5, sama kelas 8. Oke. Berarti Ngeroyong 99 itu rumah kamu? Ya. Oke. Dan perasaanmu bagaimana? Liburan atau belajar di masyarakat terkait dengan pandemi ini? Perasaannya sih seneng sih, soalnya rumah aku kan juga kayak zaitun gitu deh, Oh, seperti apa itu? luas itu, jadi nggak kayak yang lain di rumah aja. Kalau aku kan di sana ada kegiatan juga. Sibuk juga ya? Iya, Oke. Untuk yang Mia, Wande Wanju, berjalan. apakah sudah datang? Belum semua. Belum semua. Oke, peran orang tua sama kamu selain yang tadi apa aja? Perannya Sholat 5 waktu berjamaah, apakah oh itu? enggak. Tidak ya? Kamu itu juga sibuk. Lalu hikmah, apa yang kamu dapati? Lebih berdisiplin, menjaga kebersihan gitu. Kamu dari kelas berapa di sini? Kelas 1, Kelas 1. Oke, sekarang kelas 11. 11. Oke deh. Lalu pesan apa buat sahabat-sahabat? Pesannya tetap menjaga jarak. Udah itu aja. Sama semangat menjalani aktivitas di Jalan Zaitun. Itu aja ya? Iya. Oke deh. Thank you. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Merdeka. Nama saya Hilmi Alwan Gibran. Saya kelas 11 dari Koordinator Pusat. Pesan apa yang kamu dapati? Selama liburan di masyarakat, saya membantu orang tua kan berdagang. Tapi cara transaksinya itu ada sedikit berbeda. Kalau dulu itu langsung tangan dari orang langsung ke orang lagi gitu. Kalau sekarang kita menyediakan semprot hand sanitizer, jadi uangnya disemprot dulu melalui hand sanitizer. Terus di luar juga saya kan selalu menggunakan masker, jadi manfaat masker juga selagi kita misalnya naik motor, kita biasanya kena debu, sekarang kan udah enggak gitu karena udah biasa pakai masker. Terus orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk jaga kebersihan, kayak menggunakan hand sanitizer kemana-mana harus bawa, harus memakai masker kemana-mana. Terus kalau makan bikin sendiri orang tua,
nggak beli langsung. Terus Bagaimana? Adakah yang terpapar corona di sekeliling rumah kamu? alhamdulillah di daerah saya nggak ada yang terpapar corona, masih zona aman istilahnya. Dan sedikit demi sedikit masakan kuliner gitu kembali ada lagi. Bagaimana unsur tahyamiyah yang diberikan oleh sekolah? Insyaallah yang diberikan oleh sekolah alhamdulillah berjalan dengan baik. One day one juice-nya ada yang lebih dari sejus kalau baca, kadang kurang dari sejus, nggak selalu sejus dalam sehari semampu kita. Terus yang diberikan puasa apa tepung brotonya saya belum bisa melaksanakan. Apakah sudah hatam bulan kemarin? Alhamdulillah dalam 1 bulan kemarin udah hatam 1 juz. Oke, hikmah apa yang kamu dapati belajar di masyarakat adanya pandemi corona ini? Belajar lebih disiplin dalam kebersihannya, terus lebih hemat dalam mengeluarkan uangnya karena jarang jajan. Nah, udah. Ada pesan apa buat sahabat-sahabatmu di Malaysia ini? Pesan dari saya, apa yang telah dilakukan di rumah dalam kedisiplinan tetap dijaga, dan kalau bisa tetap lebih disiplin gitu. Persiapan kamu untuk kembali belajar di Mahat? Saya sudah persiapannya alhamdulillah udah matang, yang benar-benar pengen belajar, udah beli alat tulis segala macam, sama udah minta restu juga dari orang tua buat belajar. Ya. Oke deh, thank you. Sekali walhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Saya Muhammad Rizky Fauji, angkatan 19, asal dari Subang, asal dari Karawang, sekarang tinggal di Subang. Kesan pesan saya sih untuk liburan ini lumayan, karena saya masih sempat untuk berlibur dengan keluarga saya. Dan di kampung halaman saya sekarang belum ada yang terpapar COVID-19, karena di sana selalu terjaga dan memang masih asli, nggak termasuk kota di sana. Terus orang tua saya selalu bekerja ketika pagi sampai sore. Kadang saya ikut dengan orang tua saya untuk belajar bagaimana kegiatan bekerja orang tua saya, untuk melihat bagaimana cara kerjanya orang tua saya, untuk lebih mendalami ilmu-ilmu yang ada pada orang tua saya. Juga untuk menambah pengalaman, karena pekerjaan orang tua saya kontraktor, jadi mereka memiliki hak tersendiri untuk membawa keluarganya. Unsi tahyamiyah yang diberikan, kadang saya melaksanakan, kadang tidak ya, karena kadang saya juga mengikuti orang tua saya ke pekerjaannya. Oleh karena itu, jadi saya kadang tidak melaksanakan unsi tahyamiyahnya. Tapi untuk sholat 5 waktu itu pasti saya laksanakan sholat. Kalau ada waktu luang juga saya pasti baca Quran. Dan untuk kegiatan, kadang pagi saya kadang olahraga, kadang bangun kesiangan karena terlalu lelah ikut dengan orang tua saya. Apa persiapan kamu setelah belajar di masyarakat dan kembali? Persiapan saya ke sini sih paling seperti anak-anak biasanya, membeli kebutuhan untuk di sini dan lain sebagainya. Bagaimana dengan belajar online di luar sana dan di waktu ini tatap muka? Menurut saya sih lebih bagus belajar tatap muka ya, karena belajar online itu pertama memang anak itu kurang paham. Tapi kalau tatap muka, ketika anak itu nggak paham, dia bakal bisa bertanya kepada gurunya. Tapi ketika online tidak bertatap muka seperti ini, kadang dia bingung mau bertanya sama siapa. Kalau misalnya orang tuanya kerja, kalau misalnya masih ada ibu di rumah sih masih bisa bertanya.
Tapi kalau ibunya juga nggak ngerti, ya jadi nggak ada ilmu yang bisa didapat. Jadi lebih baik gimana? Lebih baik sih seperti Mahad ini, dia diatur sedemikian rupa supaya santrinya bisa belajar semuanya. Kamu dapat pelajaran apa dari masyarakat kali dan masyarakat? Kali ini sih saya dapat hidayahnya untuk selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu lebih penting dari uang, dari segalanya. Karena percuma kalau misalnya punya uang tapi nggak sehat. Lalu apa pesan buat sahabat-sahabat belajar? Kesan saya bagus di sini karena apa? Senakal-nakalnya orang di sini pasti mereka masih tahu diri, nggak kayak orang-orang di luar kan masih udah ya gimana ya gitulah. Pesan buat teman-teman. Pesannya tolong diperbaiki untuk perilaku yang kurang baik, hormati lagi orang yang lebih tua, dan hargai diri sendiri. Adik kelas? Untuk adik kelas belajar lebih giat lagi, karena waktu udah masuk aliyah, kalau nggak SMP-nya, sanawiyahnya, itu bakal lebih pusing lagi. Assalamualaikum Merdeka. Assalamualaikum Merdeka. Oke kalian, para penonton, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, kalian like. Jangan sampai lupa, kalian like. Kalau emang kalian ingin memberi ulasan atau memberi usulan, kalian komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol yang merah tuh, yang merah, yang ada tulisan subscribe. Jangan lupa. Dan kalau kalian tidak ingin ketinggalan video-video yang baru dari channel ini, maka kalian klik aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan jika kalian ingin membagikan, dan ini harus untuk dibagikan, maka bagikan ke seluruh penjuru dunia, bagikan ke semua orang agar mereka tahu betapa pentingnya toleransi dan perdamaian. Oke, sekian dari Sarah. Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka.